Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawafa. Amma ba'd, usikum binafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwati fillah, wahai saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari yang berbahagia ini marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat keistiqomahan dalam melaksanakan ibadah ketika usia kita masih muda. Mengapa demikian? Karena bagi kita di saat muda, di saat usia kita masih remaja, kita senantiasa istiqomah melakukan ibadah. Nanti pada saat usia kita tua, di saat kita sakit-sakitan, di saat kita mendapatkan uzur, Allah akan menghitung ketika kita tidak melakukan ibadah sama seperti melakukan ibadah ketika usia kita muda. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tin. Falahum ajruhum ilal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Orang-orang yang soleh dan beramal soleh itu, orang-orang yang beramal soleh itu akan mendapatkan ganjaran yang tidak ada putus, yang tidak pernah putus sama sekali, baik ketika dia telah uzur. Kenapa? Karena pada waktu mudanya dia senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita memperbanyak salawat dan salam kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat yang turut memperjuangkan agama Islam yang kita cintai ini. Tanpa perjuangan mereka, mungkin kita tidak bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa merasakan nikmatnya silaturahim. Kita juga tidak bisa merasakan betapa nikmatnya menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Ayyuhal ikhwati fillah, wahai saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa ba'da salat zuhur berjamaah kita mengadakan tausiah. Tema kita hari ini adalah pembaharuan pendidikan dalam Islam. Sebagaimana kita ketahui, kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tugasnya mengeluarkan manusia yang pada waktu itu hidup di zaman kebodohan, lalu dikeluarkan ke zaman yang serba pintar. Minaz zulumati ilan nur, dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang, dari masa kebodohan, kejahiliahan, lalu dibawa kepada akal pikiran, manusia diajak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dikembangkan oleh para sahabat sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dilanjutkan oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in sampailah kepada salafus saleh dan sampai kepada kita. Akan tetapi pada suatu ketika umat Islam itu sampai pada posisi tertinggal dalam dunia pendidikan dibandingkan dengan negara-negara barat atau orang-orang kafir yang berada di Eropa. Kenapa bisa terjadi demikian? Umat Islam telah merasakan kemajuan yang begitu pesat semenjak ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu lahirlah khalifah, kekhilafahan baik Umayyah jilid 1 dan jilid 2, Abbasiyah dan lain-lain sebagainya. Terutama Umayyah jilid 2 ketika berada di Spanyol. Saat itu umat Islam pada masa jaya-jaya dalam ilmu pengetahuan
sehingga banyaklah sarjana-sarjana dari barat yang datang belajar ke Andalusia, yang datang belajar ke Spanyol, ke Granada dan sebagainya. Mereka menimba semua ilmu yang diajarkan di sana, lalu mereka terjemahkan, lalu mereka salin, lalu hal itu mereka ajarkan ke kampus-kampus, ke perguruan-perguruan tinggi yang ada di negeri mereka. Bahkan dalam ilmu astronomi tidak jarang sekali ditemukan banyak sekali plagiasi yang dilakukan oleh sarjana-sarjana barat ketika itu dalam menulis buku. Kadang-kadang chapter pertama itu mereka tulis pendapat mereka sendiri, tapi chapter kedua, chapter ketiga, keempat dan sebagainya nanti itu murni salinan, ya. Kalau tidak mau dikatakan plagiasi, itu murni salinan yang mirip sekali dengan ilmu-ilmu yang pernah diajarkan pada masa kekhilafahan Umayyah jilid 2. Bayangkan, ayuhal ikhwati fillah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulunya barat itu belajar terhadap dunia Islam, baik tentang siasah, iktisadiyah, hukum, filsafat dan lain-lain sebagainya, perekonomian, astronomi dan sebagainya, ilmu falak, mereka belajar kepada dunia Islam. Akan tetapi mereka senantiasa mengembangkan setiap ilmu yang mereka peroleh. Mereka terus berinovasi, berkreasi dengan ilmu-ilmu yang didapatkan dari ulama-ulama Islam, baik di Spanyol, di Baghdad dan lain-lain sebagainya. Dan mereka terus menciptakan suatu penemuan-penemuan yang baru, sedangkan umat Islam belakangan nanti lebih sibuk dalam membaca, menulis, tapi tanpa mempraktekkan apa yang mereka temukan. Akhirnya pada masa dinasti Umayyah, umat Islam atau dinasti Umayyah pada dinasti Utsmaniyah, ya, Utsmaniyah di Turki, umat Islam mengalami kegagalan. Turki Utsmani mengalami kegagalan ketika berperang dengan beberapa negara Eropa seperti Jerman, Prancis dan sebagainya. Akhirnya ketika menyadari ternyata umat Islam sudah jauh tertinggal dari perkembangan alat perang, teknik dan sebagainya yang dikembangkan oleh dunia barat, maka Sultan Mahmud, ya, Sultan Mahmud II dan Ahmad, mereka berusaha memikirkan kembali kenapa dulu umat Islam yang pernah jaya, umat Islam yang telah mengembangkan hampir menguasai sepertiga Eropa, kok tidak bisa lagi melakukan perlawanan terhadap orang-orang barat dan sebagainya. Ternyata mereka sadari umat Islam jauh tertinggal, baik strategi militernya, persenjataannya dan lain-lainnya jauh tertinggal. Akhirnya mereka berusaha untuk membangkitkan kembali ilmu pengetahuan dengan mendirikan madrasah-madrasah yang setingkat dengan universitas, kampus-kampus untuk mengkaji semua itu. Begitu juga dengan masuknya Napoleon Bonaparte ke Mesir, menginvasi Mesir, menjajah negara-negara yang dulu, negeri-negeri yang dulu pernah dikuasai oleh Turki Utsmani. Mereka datang bersama pasukan-pasukan, tapi tanpa disadari oleh umat Islam, Napoleon Bonaparte itu masuk dengan membawa sarjana-sarjana, membawa ilmuwan-ilmuwan, membawa peneliti-peneliti yang jumlahnya tidak sedikit. Dalam satu bidang keilmuan hampir 500 orang sarjana yang dibawa oleh Napoleon Bonaparte, tujuannya untuk menulis setiap kemungkinan-kemungkinan yang ditemukan di sana, untuk menulis kelemahan-kelemahan umat Islam, untuk mempublikasikan dan menemukan formula baru untuk menghancurkan umat Islam. Sementara waktu itu umat Islam tidak sadar dengan masuknya Napoleon Bonaparte, mereka seakan-akan telah dikuliti mentah-mentah, sehingga akhirnya pada masa Muhammad Ali Pasha barulah mereka sadar ternyata kita telah begitu jauh tertinggal dari Prancis. Kita telah jauh tertinggal oleh pendidikan yang dikembangkan oleh dunia barat. Maka Muhammad Ali Pasha berinisiatif dengan menghadirkan guru-guru dari Eropa, tetapi biayanya begitu besar.
harus ada asrama, harus ada referensi yang begitu banyak. Akhirnya solusi yang baru ditemukan yaitu dengan cara mengirim mahasiswa-mahasiswa Mesir atau pelajar-pelajar Islam untuk belajar ke Eropa, belajar ke Barat, belajar ke Jerman, belajar ke Prancis, belajar ke Italia, belajar ke Inggris dan sebagainya. Setelah itu barulah setelah tamat dibiayai dengan beasiswa penuh. Setelah tamat mereka ditarik kembali dan ditugaskan untuk memberikan ilmu pengetahuan yang baru bagi penduduk Mesir. Maka didirikanlah berbagai macam perguruan tinggi, baik kemiliteran, perguruan tinggi teknik persenjataan, alat tempur dan sebagainya. Didirikan perguruan tinggi saidaliyah, farmasi, didirikan perguruan tinggi kuliah tib, perguruan tinggi kedokteran dan sebagainya. Barulah akhirnya umat Islam di Mesir bangkit. Nah, ini salah satu penyebab ya, mengapa umat Islam tertinggal waktu itu, karena pemikiran yang jumud hanya mengkaji masalah keagamaan tanpa memikirkan pertahanan ekonomi dan keamanan. Ini yang pertama. Kemudian pembaharuan itu juga muncul dengan lahirnya tokoh-tokoh pemikiran seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad bin Abdul Wahab. Dan di Indonesia seperti lahirnya organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan, Persis yang didirikan oleh Hasan Bandung dan sebagainya. Semuanya ini bertujuan untuk memperbarui dunia pendidikan Islam baik di Timur Tengah maupun di Indonesia. Oleh sebab itu, ayuhal ikhwati fillah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita merefleksi kembali bahwasanya umat Islam memang pernah jaya dahulu ya, pada masa kurun-kurun yang pertama. Khairul qurun qurni, kata Rasulullah SAW, sebaik-baik kurun itu adalah pada masaku, pada abadku. Tetapi setelah itu terjadi kemunduran, bahkan umat Islam itu jauh tertinggal dari dunia barat. Oleh sebab itu, ayuhal ikhwati fillah, saudara-saudaraku, pelajar-pelajar muslim, marilah kita bersinergi dalam menuntut ilmu. Jangan mau tertinggal oleh pelajar-pelajar barat. Walaupun fasilitas mereka canggih, kita juga berusaha untuk mengimbangi. Jangan kita terperdaya dengan kejayaan-kejayaan masa lalu sehingga kita tidak mau berinovasi, berkreasi dan menciptakan suatu penemuan yang baru. Kita hanya bangga dengan temuan-temuan masa lalu, kita hanya bangga dengan kejayaan-kejayaan masa lalu, tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana nasib anak-anak kita, bagaimana nasib generasi-generasi kita kalau tidak kita berikan contoh bagaimana kita menjadi orang sukses hari ini, menemukan suatu penemuan, menciptakan suatu tulisan yang berguna 1000 tahun atau 1.000.000 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan tausiah kita pada hari ini memberikan manfaat bagi kita. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.